Kenapa cuma sih? He was dancing and singing. Udah dengar pidato Wapres Gibran belum? Yang di Afrika Selatan? Iya. Coba ya, gue dengar coba. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Biasanya Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. Siapa ya? Coba. Gue dengar dulu. And I think this is a huge step to strengthen our relationship and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. Gini ya, orang yang tersesat dan sadar bahwa dirinya tersesat itu masih mungkin untuk menemukan jalan pulang. Karena orang itu pasti akan mencari tahu, bertanya kepada orang yang ahli agar bisa menemukan jalan pulang. Ya. Tapi kalau orang tersesat dan tidak menyadari bahwa dirinya tersesat atau bahkan menemukan keasikan dalam ketersesatannya, ya walaupun dinasihati, diingatkan, dia malah bingung, nggak mau ngerti dan tidak mau berusaha untuk memahami nasihat itu karena dia merasa nggak butuh nasihat. Contoh jelasnya begini, orang yang gila, kalau dia menyadari bahwa dirinya gila, dia pasti mau diobati dan ada harapan sembuh. Tetapi umumnya orang yang gila itu tidak pernah menyadari bahwa dirinya gila. Itulah sebabnya orang gila menolak kalau di It was so short, but I'll see you around in town too. All right. Nice meeting you. Hey, fun. Take time. Pembelajaran coding dan AI. Kemarin saya posting di Instagram juga bagaimana kita ini pakai AI di kita kan dari awal ngomongin AI, crypto, blockchain dan lain-lain. Tadi yang sesi 3 speech saya juga tentang AI, jadi apa? Saya titip ini kan anak-anak muda semua ya, umurnya kan di bawah saya semua titip, jadi nanti kita kan apa dalam waktu dekat kan kita dapat bonus demografi, jadi itu yang menentukan Indonesia maksudnya konsumen nanti So how's the president? Ladies and gentlemen, we are about to start. Please. I know, I'm trying to see. Yeah.
Pemirsa, di hadapan puluhan pemimpin dunia yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Afrika Selatan dalam mengarahkan G20 di tengah tahun yang penuh tantangan. Wapres Gibran pun menyatakan Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan. Konferensi tingkat tinggi KTT G20 berlangsung di Johannesburg Expo Center, Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam sesi pertama, di hadapan puluhan pemimpin dunia yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20 tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Afrika Selatan dalam mengarahkan G20 di tengah tahun yang penuh tantangan. Wapres Gibran pun menyatakan Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan. Saat berpidato di sesi pertama, Wapres Gibran sempat menyinggung mengenai penggunaan sistem pembayaran digital kris nasional yang mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketidaksetaraan. Also deep appreciation, Indonesia believes that global growth must not only be strong, but also fair and inclusive to uplift each and every nation. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further to close gaps and to pursue adaptation, mitigation, and transition that is just and fair. The world needs financing that is more accessible, predictable, and equal, especially for developing nations, through debt relief, innovative financing, blended finance, and green transition. Bagaimana? Nggak salah pilihan aku? Paten nggak? Paten nggak wakil presiden kita? Dan disitulah para pembenci mulai sulit bernafas. Karena yang mereka kira bocil politik tiba-tiba berdiri sejajar dengan para pemimpin dunia. Di G20, Gibran membahas isu-isu panas. Ekonomi berkelanjutan, perdagangan internasional, stabilitas finansial global, geopolitik yang lagi mendidih karena drama Donald Trump versus Afrika Selatan, isu tingkat global. Bukan bahan gibah warung kopi. Dan Gibran berada tepat di tengah itu. Anak muda Indonesia berdiri di panggung raksasa dunia. Yang dulu menghina, sekarang cuma bisa ngetik tweet panjang sambil gemetar jempolnya. Yang dulu teriak, Gibran paling banter, cuman foto-foto buat feed Instagram. Sekarang harus menelan ludah sendiri. Gibran membawa pidato resmi Indonesia, bertemu pemimpin dunia, dan menjalankan diplomasi tingkat tinggi. Yang ngomong kerja, bukan kamera. Lodewijk Friedrich Paulus ikut mengantarkan surat resmi ketidakhadiran Prabowo kepada Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Serius, ini mirip game RPG. Satu karakter menjalankan misi utama, satu lagi menjalankan side quest penting. Dan lucunya, yang latah bilang cuman anak kemarin sore, sekarang mendadak hilang suara. Mungkin lagi sibuk cari alasan baru. Ketika konferensi selesai dan lampu panggung dimatikan, yang tersisa adalah simbol paling kuat dalam diplomasi. Kepercayaan seorang ayah dan keberanian seorang anak. Jokowi menunjukkan bagaimana menjadi pemimpin dunia. Gibran menunjukkan bagaimana generasi baru bergerak tanpa takut. Indonesia sedang naik panggung dan seluruh dunia menonton. Dan tanpa mereka sadari, para pembenci justru sedang dipermalukan oleh fakta. Karena prestasi tidak bisa dibantah, reputasi tidak bisa dihancurkan teriakan. Dan waktu selalu memisahkan antara pekerja dan penggonggong. Hari ini, Jokowi dipuji dunia. Gibran berdiri di panggung G20. Indonesia dihormati secara global. Dan para pembenci, kehabisan bahan fitnah, saling menyalahkan.
dipermalukan oleh pendukung mereka sendiri. Semakin mereka berteriak, ini settingan, semakin terlihat jelas, merekalah yang gagal memahami realitas. Karena begitulah hukum panggung sejarah, yang bekerja akan naik ke pentas, yang ribut akan tersisih di tribun penonton. Dan sekarang mereka hanya bisa menonton, sambil berkata pelan dalam hati, ternyata Indonesia hebat juga, ya. Sekarang coba lihat, pemandangan politik Indonesia beberapa hari terakhir, yang dulu merasa paling lantang berteriak, Jokowi habis, Gibran cuma bocah. Indonesia wants to build that future together with Africa. Pusing, Wir. Panas kepala. Masukkan freezer biar adem, ya. Setelah melihat Mas Wapres kemarin pidato di Afrika. Panas. Kepala pusing. Tapi ini bukan saya, Wir. Ini yang panas sama pusing anak onta sama anak kebo. Aduh, panas.